Pertama, pengertian filsafat pendidikan dari segi ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti yang ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sesuatu yang ada wujud. Serta terminologi ontologi adalah salah satu kajian cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. 2. Aliran pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran konservatif Al-Muhafid, dengan tokoh utamanya adalah Al-Ghazali. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan. Kesimpulan dari aliran ini bahwa pemikiran utama aliran konservatif adalah ilmu al-hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan saat sekarang yang bisa membawa manfaat di akhirat. Yang kedua, aliran religius rasional al-dini al-aqlani, dengan tokoh utamanya yaitu Ikhwan al-Safa, menganggap semua disiplin ilmu adalah penting. Mereka lebih luas dalam merumuskan ilmu pengetahuan, dan indera adalah sumber utama ilmu pengetahuan. 3. Aliran pragmatis Al-Zarayi. Tokoh aliran ini adalah Ibnu Khaldun. Menurutnya, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga untuk mendapatkan keahlian duniawi dan ukhrawi. Keduanya harus memberikan keuntungan. 3. Pendidikan Islam menurut tokoh tersebut. Yang pertama, Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. 2. Ibnu Khaldun. Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran Ibnu Khaldun sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dan akar pemikiran Islam. Sebenarnya karya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun diilhami dari Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam. 3. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Dalam hal ini banyak berpengaruh dengan keahliannya pada bidang hadis dan pemikirannya dalam bidang tasawuf dan fikih yang sejalan dengan teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Juga searah dengan pemikiran Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani. Muhammad Hasyim Asy'ari memandang pendidikan sebagai pihak yang sangat penting dalam pendidikan. 4. Syekh Az-Zarnuji. Pendidikan Islam menurut pandangan Syekh Az-Zarnuji dapat dipetakan menurut komponen pendidikan, yaitu berdasarkan tujuan pendidikan, guru sebagai pendidik, murid sebagai terdidik, serta media dan metode pendidikan. Tujuan pendidikan dalam hal ini yaitu harus berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Abdullah Nasi Ulwan. Konsep pendidikan anak menurut Abdullah Nasi Ulwan, beliau salah satu cendekiawan muslim yang sangat menaruh perhatian besar terhadap konsep pendidikan yang akan diterapkan kepada anak. Pemilihan salah satu karya beliau, Tarbiyatul Al-Aulad fil Islam,
pendidikan anak Islam untuk dijadikan bahan penelitian karena mengandung konsep yang sangat bagus untuk diterapkan oleh para pelaku pendidikan dalam proses pendidikan. 4. Penjelasan filsafat pendidikan diantaranya yang pertama, filsafat idealisme. Memandang bahwa realitas yang sesungguhnya dalam kehidupan ini adalah ide-ide, akal, pikiran, intinya bukan benda atau material. Karena benda atau material hakikatnya berasal dari ide-ide dalam pendidikan agama Islam. Idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar demi kemajuan pendidikan. Idealisme mengembangkan pemikiran peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Realisme. Ciri khusus aliran ini berpendapat bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real, bukan hanya bayangan. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Realisme bersifat objektif, tersusun atas materi dan hukum alam. Dengan adanya aliran realisme ini, siswa dapat menyesuaikan diri secara tatap dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik, seperti apa adanya. Intinya dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek material yang telah ditentukan. Ciri khususnya filsafat materialisme ini memegang paham filsafat yang berpusat pada materi. Materi yang dimaksud pada aliran ini bukanlah harta, tetapi segala sesuatu yang berwujud dan dapat ditangkap jelas oleh panca indera. Implikasi atau kontribusi filsafat materialisme dalam pendidikan adalah bahwa proses pendidikan menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis yang empiris sebagai hasil kajian sains, serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Pragmatisme. Analisis dari kontribusi pragmatisme terhadap pendidikan tampaklah dalam implikasinya, di antaranya yang pertama, pada tujuan pendidikan memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua, kedudukan siswa sebagai suatu organisme yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Yang ketiga, kurikulum berisi pengalaman yang teruji yang dapat berubah. Minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum, menghilangkan perbedaan antara pendidikan liberal dengan pendidikan praktis atau jabatan. Yang keempat, metode. Memunculkan metode aktif yaitu learning by doing, belajar sambil bekerja, dan probleming solving. Yang kelima, peran guru untuk mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Ciri khususnya aliran filsafat pendidikan eksistensialisme ini memiliki suatu pandangan bahwa hakikat manusia adalah suatu eksistensi dari manusia itu sendiri. Itu karena manusia akan memiliki sebuah esensi jika mereka lebih dulu eksis dalam dunia nyata, dan esensinya akan muncul ketika ia sudah mati. Kontribusinya ialah mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi masalah yang menekankan atau mengecam adanya manusia itu sendiri. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realitas, terutama dalam kehidupan, adalah tetap survei terhadap semua tantangan hidup manusia, harus praktis dalam melihat segala sesuatu dari segi keagungannya, berhubungan, dan dengan itu progresivisme
kurang menyetujui adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Aliran perennialisme ini memiliki ciri khas, yaitu perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidikan pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki suatu tujuan tertentu. Aliran ini menyatakan bahwa belajar merupakan suatu latihan disiplin, yaitu tetap. Perennialisme menyatakan bahwa kenyataan tertinggi adalah di balik alam. Filsafat pendidikan esensialisme adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. 5. Konsep merdeka belajar dirumuskan oleh Madikbud Nadiem Makaram sejalan dengan konsep yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya prinsip kemerdekaan pada peserta didik, sehingga pendidikan bukan hanya menuangkan air ke dalam botol, namun juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya untuk berdiri sendiri, namun tetap dalam pantuan guru dan orang tua agar potensi nilai dirinya tidak ke arah hal negatif. Hal ini telah dikonsepkan oleh Madikbud bahwa harus ada pemaksaan mata pelajaran di sekolah agar tidak terlalu banyak dan padat. Terlalu banyak mata pelajaran akan berdampak pada tingkat stres peserta didik. Dengan demikian, konsep merdeka belajar yang menjadi wacana akhir-akhir ini sedikit banyaknya akan membawa perubahan terutama bagi kemajuan kualitas pendidikan Indonesia. Namun, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berorientasi pada siswa yang dikembangkan, para pemangku kebijakan harus mampu mengembangkan para tenaga pendidikan itu sendiri.